Selain pilih-pilih jurusan, ada nih yang gak kalah penting banget, yaitu memilih kampus tujuan untuk belajar. Nah, ini nih kadang challenging banget ya, apalagi kalau urusannya udah sama kampus yang top. Wah, bisa lolos passing grade-nya aja, itu pasti keren banget. Di episode kali ini aku bakal bahas 5 kampus terbaik versi ATBox yang bisa kamu pilih sebagai tempat untuk belajar jurusan IT. Jadi buat kamu yang lagi bingung nih mau ambil kampus mana buat kuliah, wajib banget tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga hantam dulu tombol subscribe-nya biar kamu gak ketinggalan informasi terupdate lainnya seputar dunia IT. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Berdasarkan informasi yang sudah dirangkum dari berbagai sumber, kurang lebih ada 5 nih nama kampus yang dinobatkan sebagai kampus terbaik untuk kuliah jurusan IT. Nah, di sini bukan cuma kampus negeri aja, tapi ada kampus swasta yang juga mendapat akreditasi A dari Bank PT. Selain itu, tentulah kredibilitas pamornya juga wajib banget menjadi pertimbangan kamu dalam memilih jurusan. Yang pertama, ada Institut Teknologi Bandung atau yang punya akronim ITB. Nah, Minbox berani katakan kalau ITB ini salah satu kampus yang udah top tier ya, yang punya jurusan di bidang IT untuk strata sarjana dan juga magister. Tentu akreditasinya udah A semua. Udah gitu, setiap tahunnya peminat itu membludak banget. Jadi ya nggak usah heran ya kalau passing grade buat lulus di jurusan ini atau buat masuk ITB itu gila banget. Di ITB, jurusan Teknik Informatika berada di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI ITB. STEI ITB ini bisa dibilang kayak fakultas lah ya, yang mana sudah didirikan sejak 1 Januari 2006 dari penggabungan 2 departemen di ITB, yaitu Departemen Teknik Elektro dan juga Departemen Teknik Informatika. Ya udah jadi hal yang biasa lah ya kalau lulusan ITB ini banyak menempati posisi-posisi strategis di berbagai startup yang bonafit. Nah, untuk kepoin selengkapnya kamu bisa kunjungi di itb.ac.id. Kedua, ITS atau kepanjangan dari Institut Teknologi 10 November yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Jujur-jujuran aja nih, ITS itu salah satu kampus incaran Minbox loh dulu. Ya sekarang juga masih berharap sih. Bisa dibilang ITS ini kampus yang jadi sarangnya para insinyur hebat masa kini dan punya segudang inovasi. Bahkan inovasinya ini sering banget ditampilkan di berita-berita Indonesia, baik itu televisi ataupun media-media berita lainnya. Nah, Prodi Teknik Informatika ini berada di bawah naungan Departemen Teknik Informatika, yang mana di dalamnya juga ada jurusan rekayasa perangkat lunak, artificial intelligence, dan juga sistem informasi. Jadi bisa dibilang lengkap banget tuh. That's why kalau kamu pengen mendalami bidang IT secara akademik, ITS wajib banget jadi wishlist kamu. Cara masuknya gimana? Ya kepoin aja di websitenya its.ac.id. Karena ini kampus negeri, tentunya kamu bisa mendaftar melalui SNMPTN atau jalur-jalur lainnya. Tapi ya tentulah passing grade buat lolosnya itu saingan banget alias beda tipis lah sama ITB. Yang ketiga ada BINUS University. Yep, Minbox gak salah, kampus ini wajib banget ada di podium ketiga untuk kategori ini. Ada yang bilang nih kalau BINUS ini kampus pencetak CEO karena banyak banget CEO startup itu lulusan dari kampus BINUS. Ya contohnya aja Ko Alvin, beliau adalah founder dari ATBox Indonesia yang juga alumni dari BINUS. Minbox pernah satu kali main ke BINUS waktu ngadain sosial eksperimen. Dan pada waktu itu lagi ada pameran dari tugas akhir para mahasiswa akhir. Kemudian Minbox juga ya ngintip-ngintip lah ya di sana. Ternyata fasilitasnya lengkap banget dan bisa dibilang cukup mutakhir. Tapi ya jelas lah ya, biaya kuliah di kampus ini lumayan pricey. Tapi sebanding lah. Kepoin aja deh selengkapnya di binus.ac.id. Yang keempat, setelah BINUS tentu kita nggak boleh nge-skip kampus legendaris yang satu ini, yaitu UGM atau Universitas Gadjah Mada yang berlokasi di Yogyakarta. Kampus ini udah punya banyak reputasi bagus untuk berbagai bidang, salah satunya ya bidang IT. Di UGM jurusan ini berada di bawah naungan Fakultas Teknik yang menawarkan materi yang up to date banget dan sesuai dengan perkembangan industri terkini. Nah ini dia yang bikin para alumni UGM dikenal mumpuni dan siap banget untuk bersaing di industri IT. Jangan salah loh, UGM ini sering banget jadi tuan rumah dari kompetisi-kompetisi besar atau hackathon yang suka diikuti oleh para mahasiswa IT di seluruh Indonesia.
Ini menunjukkan komitmen UGM dalam mendukung kreativitas dan juga inovasi di bidang IT. Informasi lebih lanjut tentang kampus ini boleh banget kunjungi selengkapnya di ugm.ac.id. 5. Universitas Indonesia atau UI. Lokasinya di Depok dan UI ini juga punya program teknologi informasi yang sudah terkenal menghasilkan talenta-talenta berkualitas di bidang IT. Di kampus ini kamu bakal mendapatkan perkuliahan yang komprehensif yang didukung oleh fasilitas dan juga laboratorium yang mumpuni. Akreditasinya sendiri sudah A dan untuk kredibilitas kampusnya, masa sih mau mempertanyakan UI? Selengkapnya kepoin aja di ui.ac.id. Ingat ya sob, 5 kampus tadi itu hanya peringkat versi IT Box, bukan berarti yang nggak disebut itu jelek loh. Nope. Ini harus dicatat nih, mempertimbangkan kampus buat kuliah IT itu penting banget. Karena bagaimanapun juga banyak banget perusahaan yang mau merekrut kamu itu juga memperhitungkan dari kampus mana kamu berasal. Nah, misalnya nih jaringan alumni dari kampus tersebut kuat. Hal ini juga bisa menguntungkan kamu sebagai lulusannya juga. Jadi gimana nih? Udah nentuin belum kampus incaran kamu? Tapi yang mana aja deh. Yang penting kalau sudah mulai kuliah, belajar ilmu fundamentalnya di IT Box saja. Ngomong-ngomong tadi Minbox sudah sempat nyebutin kalau biaya kuliah di jurusan IT itu gede. Nah, di episode selanjutnya aku bakal membahas biaya kuliah di jurusan IT dari berbagai kampus di Indonesia. Jadi wajib banget nih buat kamu untuk pantengin episode selanjutnya. Ciao!